Om Swastiastu. Selamat pagi dan selamat datang Ibu ucapkan di pembelajaran daring atau online, khusus di pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10 perhotelan. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari materi di bab 2, yaitu materi 1 mengenai tentang mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Namun, sebelum kita lanjut ke materi, mari kita awali pertemuan pertama bab 2 materi 1 ini dengan doa bersama. Ambil sikap sempurna sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, Ibu persilahkan. Doa dapat diakhiri. Nah, hari ini sebelum kita lanjut, Ibu mengucapkan banyak terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran daring dengan baik, kemudian daftar hadir juga lumayan cepat. Setelah Ibu nge-share materi 10 menit itu sudah banyak yang absen. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga kalian di suasana COVID-19 ini semangat kalian masih tetap normal dan bagus. Nah, untuk hari ini sebelum Ibu lanjut, mungkin kalian boleh mempersiapkan diri melalui mungkin alat-alat tulis, mungkin nanti pada saat pemaparan atau menjelaskan materi ada hal-hal yang penting, silahkan dicatat. Kalau kalian mau menyimak terlebih dahulu, Ibu persilahkan. Nah, untuk hari ini mari kita awali dengan materi 2.1 tentang mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Nah, untuk sub pertama atau 2.1 yaitu sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai tentang teks eksposisi, alangkah baiknya kita membahas dulu tentang pengertian dari teks eksposisi. Mungkin kalian di SMP sudah pernah diajarkan. Nah, di sini kalian bisa lihat teks eksposisi itu adalah sebuah teks yang berisi pemaparan pokok masalah dengan memberikan keterangan atau penjelasan secara detail sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Nah, di sini maksudnya teks eksposisi itu adalah sebuah teks di mana di dalam teksnya itu berisi pemaparan pokok masalah. Nah, pemaparan pokok masalah ini bisa disusun secara fakta atau singkat, jelas, dan padat. Seperti itu. Jadi, bagaimana caranya teks eksposisi yang kita susun agar bersifat fakta atau bukan yang berupa subjektif? Nah, caranya di sini di bawahnya bisa kalian lihat langsung teks eksposisi yang dipaparkan berupa berita berisi data 5W dan 1H, yakni nah, mungkin ini di dalam mata pelajaran bahasa Inggris kalian sudah diajarkan ya oleh Miss-nya ada 5W plus 1H. Di sini yang pertama itu ada what, apa yang dipaparkan, who, siapa yang melakukan, where, di mana peristiwa itu terjadi, why, mengapa peristiwa itu terjadi, when, kapan peristiwa itu terjadi, dan yang terakhir, how, bagaimana hal itu terjadi. Nah, jika teks eksposisi yang kalian susun sesuai dengan data 5W dan 1H, itu pasti teks eksposisi kalian sudah benar dan memang merupakan suatu teks di mana memang kejadiannya itu benar-benar terjadi dan sudah berupa fakta dan tidak berupa subjektif, harus objektif. Seperti itu. Jadi sebelum kita lanjut ke 2.2, mungkin dari kalian ada pertanyaan, Ibu, apakah perbedaan antara teks eksposisi dengan teks report atau laporan materi minggu lalu? Nah, kalau teks report atau teks laporan itu kan sebuah teks di mana sebelum kita menyusun sebuah teks, kita harus menyiapkan sebuah objek. Kemudian objek itu kita amati, kemudian kita observasi. Nah, hasil dari pengamat itu kita tulis. Nah, hasil susunan atau tulisan kita itu kita laporkan. Itu yang namanya teks laporan atau teks report. Berbeda dengan teks eksposisi. Jadi, kalau teks eksposisi itu di mana sebuah teks di dalam teks itu berisi pemaparan pokok masalah. Jadi ada sebuah masalah atau suatu kejadian di mana kejadiannya itu harus memang benar-benar terjadi. Bagaimana caranya
menyusun sebuah teks yang memang bersifat fakta, caranya itu dengan data 5W plus 1H. Apa yang terjadi atau apa yang dipaparkan, kemudian siapa yang melakukan, kemudian di mana peristiwa itu terjadi, mengapa peristiwa itu bisa terjadi, dan kapan peristiwa itu terjadi, bahkan bagaimana hal itu terjadi. Seperti itu. Nah, itu pengertiannya. Sekarang kita lanjut ke materi 2.2. Nah, di sini sub kedua yaitu struktur teks eksposisi. Pengertian sudah, sekarang kita lanjut ke struktur. Nah, di sini hampir sama ya strukturnya dengan teks laporan, yaitu sama juga ada 3. Yang pertama itu pernyataan pendapat atau tesis. Nah, di sini merupakan bagian pembuka yang berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Nah, di sini Ibu garis bawahi yaitu bagian pembuka. Jadi sudah jelas itu berada di paragraf pertama, yaitu membahas mengenai tentang latar belakang. Mengapa COVID, apa yang menyebabkan atau apa yang melatar belakangi COVID-19 ini bisa terjadi itu. Jadi di bagian depan atau di paragraf pertama. Jadi latar belakang yang ingin disampaikan oleh si penulis sesuai dengan kejadian yang memang terjadi atau permasalahan. Kemudian untuk struktur yang kedua itu ada argumentasi. Nah, untuk bagian argumentasi ini merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan ahli. Nah, untuk membuat sebuah teks eksposisi, ini tidak cukup dengan berupa latar belakang. Oh, yang melatar belakangi COVID-19 adalah ini. Jadi, selain latar belakang, itu harus didukung dengan berupa alasan logis. Selain alasan logis, itu ada berupa fakta-fakta, bahkan pernyataan ahli. Menurut ahli ini menyatakan bahwa COVID-19 berawal dari bla 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 bla. Jadi harus ada alasan logis, kemudian data hasil temuan, atau bahkan melakukan percobaan atau sebuah penelitian. Nah, kemudian setelah argumentasi, itu ada struktur yang terakhir dari teks eksposisi, itu adalah penegasan ulang. Nah, mungkin di sini maksudnya penegasan ulang itu secara umum ada yang menyatakan simpulan, kemudian penutup, bahkan ada juga mengatakan intisari atau interpretasi boleh. Nah, di sini penegasan ulang yaitu bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Nah, setelah tesis ditentukan, apa yang melatar belakangi COVID-19, kemudian argumentasi dari para ahli, kemudian fakta-fakta, bahkan penelitian, kemudian yang terakhir itu disimpulkan. Caranya menyimpulkan itu adalah mengambil dari tesis atau pernyataan pendapat. Setelah disimpulkan, itu terakhir ada menambahkan rekomendasi atau saran. Sebaiknya tanggapan atau saran seperti itu. Nah, jadi bisa disimpulkan struktur dari teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama itu ada tesis, kemudian yang kedua argumentasi, dan yang ketiga itu penegasan ulang. Nah, itu sub yang kedua. Sekarang kita lanjut sub ketiga, itu mengenai tentang kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Nah, di sini sub 3, kaidah kebahasaan teks eksposisi. Penggunaan kata benda yang pertama, dan kata kerja. Masih ingat kan pada saat pertemuan pertama itu di teks laporan atau report, kaidah bahasanya itu kata benda. Istilah lainnya apa? Masih ingat? Nomina. Kemudian kata kerja, istilah lainnya itu adalah verba. Nah, di sini kaidah kebahasaan teks eksposisi. Penggunaan kata benda dan kata kerja untuk menunjukkan adanya kegiatan, dan kata sambung atau konjungsi ya, maksudnya Ibu di sini, dan kata sambung untuk menghubungkan beberapa kegiatan yang dilakukan dan memaparkan secara jelas sikap si penulis.
Nah, berarti di sini kaidah bahasanya itu ada 3. Yang pertama itu ada kata benda atau nomina. Yang kedua itu ada kata kerja atau verba. Dan yang terakhir yaitu ada kata sambung atau konjungsi. Nah, di sini Ibu tidak jelaskan lagi apa itu yang dimaksud dengan kata benda, kata kerja, kata sambung, karena di pada bab 1, teks report atau laporan itu kita sudah bahas yang namanya kata benda itu adalah kata nomina, di mana menyatakan sebuah kata benda. Di kata itu biasanya diawali dengan awalan pe dan akhiran an. Kemudian kalau kata kerja itu biasanya katanya itu diawali dengan awalan me dan akhiran an. Kalau kata sambung itu kan banyak, ada kata sambung temporal, kemudian konjungsi penjumlahan, masih banyak. Nah, di sini Ibu langsung berikan contoh biar kalian paham untuk nanti mengerjakan beberapa tugas untuk materi bab 2 ini. Nah, dikatakan kata benda. Di sini ada berupa sebuah paragraf, bisa dikatakan sebuah paragraf. Pendidikan sebagai upaya mencerdaskan bangsa harus dilaksanakan dengan perencanaan yang baik. Pada tahun itu, pemerintah akan meluncurkan bantuan operasional sekolah atau BOS yang dimaksudkan untuk membantu penyelenggaraan sekolah. Dengan bantuan tersebut, diharapkan sekolah dapat merencanakan pengelolaan sekolah dengan baik. Pendidikan yang berjalan dengan baik akan menghasilkan tamatan yang berkualitas. Nah, di sini ada satu paragraf yang terdiri dari berapa kalimat ya? 1, 2, 3, 4. Terdiri dari 4 kalimat, yaitu dalam satu paragraf. Nah, Ibu, yang mana namanya kata nomina atau kata benda? Tadi kan Ibu katakan biasanya kata nomina atau kata benda itu diawali dari awalan pe dan akhir an. Kalian masih ingat kan afiksasi atau kata imbuhan yang me, ke, ber, di, se, pe, ter. Yang itu ada 7. Nah, yang pertama yang termasuk kata benda atau nomina, bisa kalian lihat sendiri, itu katanya sudah Ibu miringkan ya, bertulis miring, yaitu kata yang dimaksud dengan kata nomina atau kata benda itu terdapat pada kata pendidikan. Sebagai upaya mencerdaskan. Nah, untuk kata mencerdaskan ini merupakan kata kerja atau kata verba. Kenapa Bu Willy kata mencerdaskan itu merupakan kata kerja atau verba? Karena kata kerja itu menunjukkan suatu adanya kegiatan atau suatu tindakan. Bagaimana caranya mencerdaskan anak-anak Indonesia? Mencerdaskan. Nah, sudah jelas di sini awalan me dan akhiran an. Kata dasarnya apa? Cerdas. Mencerdaskan termasuk kata kerja atau kata verba. Nah, kata nomina sudah, yaitu pada kata pendidikan, kemudian kata kerja itu terletak pada kata mencerdaskan. Nah, sekarang kita akan mencari kaidah bahasa yang terakhir itu adalah kata sambung atau konjungsi. Yaitu terletak pada kata yang garis miring, garis miring, yaitu pada tahun itu. Nah, jadi pada tahun itu ini merupakan sebuah kata sambung di mana menyambungkan kata kalimat satu dengan kalimat yang lainnya atau kalimat berikutnya, yaitu pada tahun itu, jadi menyatakan konjungsi waktu. Ya, jadi pada tahun itu, pemerintah akan meluncurkan bantuan operasional sekolah yang dimaksudkan untuk membantu penyelenggaraan sekolah. Nah, di sini untuk teks eksposisi, maksudnya satu paragraf ini apa? Maksudnya apa? Nah, di sini yang terakhir Ibu sudah tulis tamatan yang berkualitas. Jadi, di mana sebuah pendidikan itu sebagai upaya mencerdaskan bangsa yang harus dilaksanakan dengan perencanaan. Di mana dalam perencanaan itu ada bantuan BOS atau bantuan operasional sekolah yang dimaksudkan untuk membantu penyelenggaraan sekolah. Nah, dengan bantuan BOS ini, jadi sekolah dapat merencanakan pengelolaan sekolah.
Dan sehingga pendidikan yang berjalan dengan baik akan menghasilkan tamatan yang berkualitas. Jadi itu yang ingin disampaikan oleh si penulis dalam sebuah teks eksposisi. Jadi informasi bagaimana caranya tamatan yang berkualitas, bagaimana caranya pendidikan di Indonesia ini agar mencetak atau menghasilkan tamatan yang berkualitas. Seperti itu, dengan cara pendidikan dijadikan sebagai upaya mencerdaskan, seperti itu. Nah, mungkin untuk materi teks eksposisi sampai di sini dulu, yaitu jadi ya memang seperti ini untuk pelajaran bahasa Indonesia. Jadi kita awali dulu dengan pengertian, kemudian struktur, langsung yang ketiga yaitu kaidah kebahasaan. Seperti itu aja. Nah, mungkin untuk materi hari ini di bab 2, untuk materi 1, Ibu cukupkan sampai di sini. Mungkin untuk pertemuan kedua nanti di bab 2 itu entah langsung Ibu berikan berupa latihan atau tugas individu, bisa kalian nanti selalu kunjungi channel Ibu yaitu Nipu Tuliawati, dan jangan lupa ya klik like, komen, dan subscribe tentunya. Ingat ya, gratis. Nah, mungkin hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Nah, sebelum Ibu tutup, seperti biasa, jadi Ibu menyimpulkan materi yang tadi sudah bahas sambil kalian mencatat, atau besoknya boleh silahkan lihat-lihat lagi atau kunjungi channelnya Ibu lagi, kemudian disalin boleh. Jadi materi bab 2 mengenai tentang teks eksposisi itu yang pertama 2.1 yang kita bahas itu mengenai tentang pengertian, di mana teks eksposisi itu merupakan sebuah teks di mana di dalamnya itu berisi pemaparan pokok masalah, di mana masalah ini disusun secara fakta, kemudian singkat, jelas, dan padat. Bagaimana teks eksposisi itu dinyatakan fakta? Dengan cara disusun sesuai dengan data 5W plus 1H. Kemudian yang kedua yaitu mengenai tentang struktur dari teks eksposisi, itu ada tesis, kemudian ada argumentasi, dan yang ketiga itu ada penegasan ulang atau penutup, bahkan bisa dikatakan simpulan. Kemudian yang ketiga itu kita membahas tadi mengenai tentang kaidah bahasa atau unsur-unsur kebahasaan dari teks eksposisi. Yang pertama itu ada kata nomina atau kata benda, kemudian kata kerja atau verba, dan yang terakhir itu kata sambung atau konjungsi. Seperti itu. Baiklah anak-anak, materi hari ini Ibu akhiri dengan seperti biasa goresan tangan. Tak ada jalan pintas ke tempat yang layak dituju. Nah, sekian dan terima kasih. Ibu akhiri dengan yel-yelnya kita. COVID-19, kalian jawab no. Belajar daring, kalian jawab yes. SMK Wirabakti, SMK bisa, SMK hebat. Dadah. Om Santih 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 Om. Sarahe.